Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah tidak mengendarai sepeda motor pada kecepatan 15 km per jam? Menurut kalian, angka ini cepat atau lambat? Bagaimana kalau ternyata ada kendaraan lain yang berubah mobil dan dia bisa melaju dengan kecepatan 50 km per jam? Ya, hampir 3 kali lipat dari sepeda motor tadi. Mobil ini cepat atau lambat? Kemudian bandingkan dengan kecepatan seekor bebek yang hanya berjalan pada angka 5 km per jam. Menurut kalian, manakah yang cepat, manakah yang lambat? Di sini kita menemukan beberapa masalah yang mengandung ketidakpastian. Atau ilustrasi yang lain, apabila seseorang dinyatakan dengan tinggi badan adalah 170 cm, bagaimana kalau ada orang lain yang memiliki tinggi badan adalah 140 cm? Apakah dia masih dikatakan tinggi? Atau bandingkan lagi dengan orang ketiga yang tinggi badannya adalah 171 cm, selisih hanya 1 cm dengan orang yang pertama tadi. Apakah masih kita nyatakan orang yang pertama tadi sebagai tinggi? Hal-hal berkaitan dengan ketidakpastian ini akan kita pelajari pada mata kuliah kecerdasan buatan materi logika fuzzy. Selamat datang semuanya. Selain ilustrasi dua di depan, kita akan belajar beberapa aplikasi yang memanfaatkan logika fuzzy sampai dengan materi yang berkaitan dengan sistem inferensi fuzzy pada pembelajaran kita hari ini. Jika kalian ingin mempelajari salah satu saja, kalian boleh memanfaatkan fitur timestamps yang ada pada deskripsi video. Ketidakpastian pada dua contoh ilustrasi di awal tadi disebabkan oleh perbedaan pengertian atau kaburnya pengertian tentang nilai agak, kurang lebih, atau sedikit. Ya. Nah, dalam hal berkaitan dengan ketidakpastian ini, logika fuzzy menjadi sebuah cara untuk merepresentasikan serta menangani masalah tersebut. Ketidakpastian itu bisa dicontohkan seperti keraguan, ketidaktepatan, informasi yang tidak lengkap, atau sesuatu yang bernilai benar tapi masih diragukan karena hanya bersifat sebagian. Istilah logika fuzzy sendiri itu digagas oleh seorang warga negara Amerika Serikat yang beliau lahir di Azerbaijan pada tahun 1965. Beliau mencetuskan gagasan logika fuzzy ini. Adalah Profesor Lotfi Aliaskerzadeh, seorang profesor emeritus di University of California, Berkeley. Beliau meninggal pada 2017 yang lampau. Meskipun demikian, kita masih menggunakan ilmu yang beliau ajarkan sampai dengan hari ini. Nah, pada logika klasik atau crisp logic, sesuatu itu kebenaran hanya bisa diekspresikan pada nilai biner. Kalau tidak 0, ya 1. Kalau tidak hitam, ya putih. Kalau tidak iya, berarti harus tidak. Tidak ada nilai di antara kedua nilai tersebut. Adapun, pada logika fuzzy memungkinkan adanya nilai yang berkisar pada rentang antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik, kalimat atau kata-kata. Ya. Konsep dalam logika fuzzy ini bisa memberikan toleransi terhadap kata-kata sedikit, lumayan, sangat, agak, dan di dalamnya ada nilai di antara 0 dan 1, ada abu-abu di antara hitam dan putih. Beberapa hal yang menyebabkan logika fuzzy ini menarik dan menyenangkan untuk dipelajari, itu adalah fuzzy ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah mudah dimengerti karena dia menggunakan bahasa manusia yang mudah dipelajari oleh kita semua, dan dia menggunakan bahasa alami, sebagaimana kita menuliskan sesuatu menggunakan kalimat tertentu. Dan ketidakpastian yang dijadikan objek pada logika fuzzy ini, dia bisa diberi toleransi, ya, kalau ada data-data yang tidak tepat. Sejak konsep ini digagas, banyak kemudian produk-produk komersial, terutama elektronik, yang dipasarkan menggunakan prinsip logika fuzzy. Ya, sebagaimana teman-teman kemarin menjawab pada forum, di antara sekian banyak contoh adalah penyejuk ruangan atau air conditioner. Dengan penyejuk ruangan ini kita bisa secara otomatis merasakan suhu ruangan yang nyaman meskipun jumlah orang yang
Berada dalam satu ruangan itu tidak selalu sama. Kadang ada sampai dengan 40 atau kadang hanya ada 5 atau bahkan hanya ada satu orang. Contoh lain adalah mesin cuci yang dia bisa menakar seberapa banyak porsi air tertentu untuk mencuci sejumlah barang. Ya, dalam hal ini adalah pakaian kotor. Dan ada juga kamera yang bisa mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalamnya menggunakan prinsip logika Fuzzy. Ya, saya yakin kalian sudah banyak yang menggunakan contoh-contoh ini. Misalkan tadi kita sebutkan bahwa mesin cuci itu bisa menggunakan logika Fuzzy dengan menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran yang ada pada pakaian. Yang dijadikan sebagai pertimbangan masukan adalah berapa sih tingkat kekotoran pakaian yang dicuci, kemudian jenis kotorannya seperti apa, dan kemudian baiknya cucian, apakah 1 kilo, 2 kilo, atau satuan tertentu. Nah, dari input ini yang kita inginkan adalah mesin cuci itu tanpa adanya campur tangan dari manusia bisa menentukan putaran yang tepat secara otomatis. Sampai dengan lamanya tingkat pencucian, dia bisa melakukan proses dari awal sampai dengan selesai secara otomatis. Ya. Kemudian ada contoh lain, pada bidang otomotif misalkan, pabrikan Nissan ini telah menggunakan sistem Fuzzy pada transmisi mobil dengan mode otomatis. Dan ternyata penelitian yang dilakukan oleh Nissan ini mampu menghemat bahan bakar sampai dengan sekitar 12 sampai dengan 17%. Tentu lebih hemat. Ya. Adapun pada bidang lain, seperti pada bidang teknik, logika Fuzzy ini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap kapan terjadinya gempa bumi. Prediksi ini tentu didasarkan pada penelitian ilmiah, bukan menggunakan asumsi semata. Adapun pada bidang kedokteran serta biologi, Fuzzy ini bisa digunakan untuk melakukan diagnosis penyakit kanker atau membantu orang yang membutuhkan kaki palsu biar ukurannya sesuai dengan yang mereka butuhkan sampai dengan pencarian vaksin suatu penyakit yang menyebabkan wabah atau pandemi misalkan, ya. Dan pada bidang ilmu lingkungan, kita bisa memanfaatkan Fuzzy ini untuk melakukan prediksi cuaca kapan hujan atau kapan terjadinya sebuah angin topan, ya. Masih banyak contoh yang lainnya. Nah, agar kita lebih paham lagi tentang penggunaan logika Fuzzy, kita harus paham dulu tentang dasar-dasar logika Fuzzy nih, teman-teman. Di antara sekian banyak dasar logika Fuzzy ini, saya meminta kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak bingung setelah kita belajar konsep seperti ini. Yang pertama adalah variabel Fuzzy. Variabel ini adalah sekumpulan dari variabel yang dibahas pada suatu sistem Fuzzy. Yang disebut dengan variabel itu misalkan penghasilan, temperatur atau suhu, permintaan, umur, tinggi badan, atau kecepatan. Seperti contoh di depan tadi, ya. Berkaitan dengan variabel adalah himpunan Fuzzy yang menyatakan kelompok yang mewakili sebuah keadaan tertentu pada variabel Fuzzy. Adapun himpunan Fuzzy ini dia punya atribut. Atribut yang pertama adalah linguistik yang merupakan nama suatu kelompok pada keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contoh dari linguistik ini adalah dingin, sejuk, panas pada variabel temperatur, dan muda, tua, atau parubaya pada variabel umur. Berkaitan dengan linguistik ada numeris, yaitu nilai yang menunjukkan ukuran dari variabel dalam bentuk angka. Misalnya 30, 100, 35, atau 40. Dasar logika Fuzzy yang ketiga disebut dengan semesta pembicaraan, yaitu seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan pada variabel Fuzzy. Misalkan permintaan itu mulai dari angka 0 sampai dengan hingga positif, kemudian suhu atau temperatur itu diukur dari minus 10 sampai dengan 90 derajat, misalkan. Ya. Dan yang terakhir, dasar-dasar logika Fuzzy ini akan membahas tentang domain himpunan Fuzzy yang menyatakan seluruh nilai yang boleh dioperasikan pada sebuah himpunan Fuzzy. Nah, hal-hal seperti ini nanti akan kita gunakan sebagai pembahasan pada bagian-bagian yang akan datang. Dalam Fuzzy, setelah dasar-dasar kita ketahui, kita harus mengetahui tentang istilah yang disebut dengan fungsi keanggotaan. Ya, tadi dinyatakan di depan bahwa Fuzzy itu
Dia tidak hanya bernilai 0 atau 1, tapi boleh 0, 0, something sampai dengan 1. Ya. Tidak harus hitam atau putih, tapi juga boleh bernilai abu-abu. Namun, abu-abu harus diukur derajat keabuannya berapa antara 0 dengan 1. Nah, fungsi keanggotaan inilah yang merupakan grafik mewakili besar dari sebuah nilai yang disebut dengan derajat keanggotaan masing-masing variabel input. Derajat keanggotaan suatu variabel X misalkan dinyatakan dengan sebuah simbol yang disebut dengan mu X nanti. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang dasar-dasar geofasi tadi di awal, kita misalkan punya sebuah variabel, katakan suhu di sini. Ya. Suhunya adalah sebuah variabel. Variabel tadi dia punya properti himpunan. Yaitu katakan kita punya himpunan dingin, kita punya himpunan panas. Nah, ini yang disebut dengan linguistik, teman-teman. Ya, ada yang menyebutkan linguistik ini adalah heuristik, kurang lebih pemahamannya sama, ya. Jadi jangan bingung. Nah, setelah linguistik itu diketahui, kita kemudian menyatakan linguistik itu dengan numeris, dengan angka tertentu. Katakan dingin itu tadi disebutkan adanya -10 misalkan, dan panas itu dinyatakan dengan angka 90 begini, ya. Jadi ini adalah variabelnya. Himpunan fazi itu ada linguistik, atributnya, dan juga ada numerik. Ini pun sama, ya. Kalau tadi ada usia, berarti misalkan dia dikatakan tua, dia dikatakan muda misalkan, ya. Tua itu misalkan adalah angka 50, sedangkan berarti dikatakan angka 10, ya. Di tengah-tengahnya adalah angka parubaya misalkan. Nah, parubaya ini dia ada di kisaran berapa? Kalau nilai tua itu adalah 50 dan muda itu adalah 10. Ingat, dia tidak harus bernilai 0 atau 1, tapi boleh 0, sekian. Ya. Nah, angka-angka seperti ini yang kemudian akan kita ukur menggunakan fungsi keanggotaan. Ya, dilambangkan dengan sebuah simbol yang namanya mu x. Nah, fungsi keanggotaan itu sendiri sebetulnya adalah berupa grafik yang digambarkan dengan beberapa nomor seperti ini. Pertama ada kurva linier, naik dan turun, kemudian ada kurva segitiga dan trapesium, serta kurva bahu. Kemudian ada juga kurva sigmoid, dan ada kurva bell atau kurva berbentuk lonceng. Sekilas, bagian yang ada di sebelah kiri ini adalah kurva-kurva yang dinyatakan dengan menggunakan garis lurus. Ya. Sedangkan bagian yang sebelah kanan, nomor 5 dan 6 ini, nanti akan kita belajar secara bersama-sama, dinyatakan dengan garis lengkung. Ya. Kita akan belajar menggunakan kurva linier terlebih dahulu. Ya. Tadi disebutkan bahwa fungsi keanggotaan itu dinyatakan dengan sebuah kurva. Kita menggunakan kurva linier naik yang pertama kali. Ya. Kurva linier naik itu menggambarkan keanggotaan sebuah nilai tertentu pada sebuah himpunan. Derajat keanggotaan itu dinyatakan dengan nilai mu x. Dan derajat keanggotaan itu nilainya adalah antara 0 ini sampai dengan 1, ya. Untuk menyatakan keanggotaan sebuah nilai, kurva linier naik ini menggunakan sebuah garis seperti ini, ya, garis lurus, ya, yang dinyatakan dengan batas-batas A dan B seperti ini. Nah, batas-batas ini kemudian akan menyebabkan sebuah nilai itu dihitung dengan cara yang tidak sama. Adanya nilai A dan B ini akan menyebabkan kita memiliki 3 daerah yang terpisah pada kurva linier naik ini. Yang pertama adalah nilai yang berada pada rentang antara 0 sampai dengan A. Yang kedua adalah dari A sampai dengan B. Yang ketiga adalah nilai yang berada lebih dari B di sebelah sini. Ya, jadi akan ada 3 daerah. Ada daerah yang pertama, daerah yang kedua, dan daerah yang ketiga. Nah, misalkan teman-teman nanti menemukan sebuah nilai yang terletak di antara A dan B, sebagai pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kalian menemukan sebuah angka yang berada pada rentang antara A dan B, di sini X misalkan, berarti teman-teman harus menggunakan persamaan yang berada pada area 2 di sini. Adapun kalau teman-teman diminta untuk mencari sebuah derajat keanggotaan menggunakan kurva linier naik, tapi angkanya lebih besar dari B, berarti jangkauannya nanti rumus yang dipakai adalah rumus yang digunakan untuk area yang ketiga di sebelah sini. Adapun kalau nilainya adalah kurang dari A, maka kalian harus paham
kapan menggunakan rumusnya, yaitu rumus yang memungkinkan kita menghitung nilai X itu lebih kurang dari A, ya, atau lebih kecil dari A. Nah, untuk menyatakan derajat keanggotaan ini, kita menggunakan persamaan seperti ini. Ya. Derajat keanggotaan sebuah nilai itu dinyatakan dengan mu X misalkan. Kalau diperhatikan, kita punya dua buah nilai A dan B. Jadi, kalau ada nilai X yang rentangnya di antara 0 sampai dengan A, ya, maka teman-teman nanti gunakan sebuah nilai yang atas di sebelah sini. Kalau ada sebuah nilai yang rentangnya terletak di antara A dan B, maka gunakan rumus atau persamaan yang tengah. Saya kasih nomor 2 misalkan. Sedangkan kalau kalian punya sebuah derajat keanggotaan yang nilainya lebih dari B, maka tanpa harus berpikir panjang, kalian gunakanlah nilai yang ada di angka 3 di sini. Ya, maka ini adalah nilai X-nya kalau kurang dari sama dengan A. Kalau X-nya adalah antara A dan B, dan kalau X-nya adalah lebih besar dari B, maka gunakan rumus yang bawah. Untuk lebih mudahnya, kita coba gunakan contoh seperti ini. Umpamakan kita punya sebuah himpunan naik, ya, yang nilainya berkisar antara 25 sampai dengan 35. Yang kita minta adalah bagaimana cara menentukan derajat keanggotaan 32 pada himpunan naik. Caranya adalah kita mencoba memastikan angka ini bahwa 25 ini akan menjadi nilai A kita. Sedangkan 35 ini adalah nilai dari B dan 32 itu adalah nilai X yang kita cari. Ya, maka nilai yang dicari termasuk dengan batas bawah A dan batas atas B itu harus diketahui sebelumnya. Kalau nggak tahu, ya tidak bisa dicari. Nah, maka kalau menyelesaikan soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu, teman-teman harus tahu, 32 itu ada di rentang yang mana? Apakah 32 itu adalah kurang dari 25 atau 32 itu adalah lebih dari 35. Pasti semua setuju kalau 32 itu terletak di antara nilai A dan B. Ya. Nah, karena ada nilai A dan B ini, maka kita harus tahu 32 itu nanti akan memotong kurva linear naik ini, ya, pada titik ini, dan menyebabkan kita menarik garis lurus sampai dengan sumbu derajat keanggotaan. Nah, nilai pada derajat keanggotaan ini nanti akan kita cari. Nah, biar tahu ini kisarannya berapa, 0, berapa, maka kita harus tahu dulu 32 itu kita cari menggunakan rumus yang mana. Maka 32 ini sebagai X-nya adalah terletak antara A dan B. Maka yang kita cari adalah rumus yang kita gunakan, rumusnya adalah yang tengah ini, rumus kita yang kedua. Karena angkanya sudah kita ketahui semua, berarti tinggal kita hitung Bapak Ibu. Teman-teman semuanya, caranya adalah dengan memasukkan persamaan yang ada. Mu naik 32, ya, derajat keanggotaan 32 pada himpunan naik adalah X min A dibagi dengan B min A, menggunakan rumus yang di sini. Dengan X-nya adalah 32, ini, ya, A-nya adalah 25, dan B-nya adalah 35. Tinggal masukkan saja. 32 dikurangi 25 dibagi dengan 35 dikurangi 25 adalah 0,7. Artinya, kalau kita tarik garis lurus dari kurva linear naik ini sampai menyentuh titik mu X ini, nilainya adalah 0,7 seperti ini. Ya, saya minta kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh karena ini banyak yang tidak paham. Terlebih lagi bagi mereka yang baru saja mengerjakan proyek akhir atau tugas akhir, banyak yang masih bingung. Mereka tahu konsep bagaimana menyelesaikan soal menggunakan tools, tapi menggunakan pemahaman sendiri mereka kesulitan. Jadi, pelajari lebih lanjut, ya. Nah, sekarang kalau teman-teman diminta untuk mencari derajat keanggotaan sebuah nilai menggunakan kurva linear naik, tapi keanggotaannya ini bukan 32, melainkan 10. Bagaimana? Mana rumus yang kita gunakan? 10 itu letaknya di mana? Karena 10 itu berada pada jangkauan antara 0 sampai dengan 25, berarti kita menggunakan X kurang dari sama dengan A di sini. Ya, tanpa harus mencari perhitungan menggunakan rumus, maka sudah langsung ketahuan. Derajat keanggotaan sebuah nilai kalau letaknya kurang dari sama dengan A adalah sama dengan 0. Berarti ini tidak perlu, ya, derajat keanggotaan naik nilainya 10 itu adalah 0 karena dia kurang dari sama dengan A. Sama halnya ketika misalkan teman-teman diminta mencari derajat keanggotaan 40 pada himpunan naik misalkan.
40 itu ada di mana? 40 itu ada di sebelah sini misalkan. Berarti kita tahu bahwa 40 itu lebih besar atau sama dengan B. Ikutnya di sini ya. Dan dia masuk pada kondisi yang lebih besar yang lebih besar dari B. Maka tanpa harus menghitung, teman-teman sudah langsung bisa memastikan bahwa derajat keanggotaan 40 ya pada himpunan naik itu adalah 1. Ya, maka derajat keanggotaan 40 itu adalah 1. Jadi tidak semuanya rumus-rumus itu harus diisi dengan persamaan yang kompleks atau menghitung. Seketika teman-teman tahu bahwa letaknya ada kurang dari sama dengan A atau lebih sama dengan B atau antara A dan B, langsung gunakan persamaan yang berlaku di bawah sini. Paham kan? Nah, selain dari kurva linear naik, kita juga punya kurva linear turun. Pada kurva linear turun, derajat keanggotaan sebuah nilai mu x juga masih dibatasi oleh dua buah titik, yaitu A dan B. Yang beda adalah derajat keanggotaannya di sini. Ya, kalau tadi kita punya bentuk kurva yang semakin ke kanan semakin naik, kita punya kurva yang semakin ke kanan semakin turun. Sebagaimana namanya disebutkan kurva linear turun. Nah, teman-teman akan punya juga 3 persamaan. Ada persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Tergantung di manakah letak X nanti berada. Kalau X-nya itu ada di sebelah kanan nilai B ini, berarti derajat keanggotanya adalah 0. Kemudian kalau derajat keanggotanya adalah kurang dari sama dengan A, maka teman-teman sudah langsung pasti menyatakan nilainya adalah 1. Karena kalau ditarik garis ke atas, ke sini, dia akan berimbit dengan nilai ini. Ya. Sedangkan teman-teman kalau harus mencari derajat keanggotaan X yang letaknya antara A dan B, yaitu di daerah sini, maka gunakan persamaan yang tengah. Ya, rumusnya adalah B min X dikurangi dengan B min A. B min X dibagi dengan B min A. Ya, kita dengan ilustrasi yang selanjutnya seperti ini. Andai kata kita punya sebuah himpunan turun, digambarkan pada kurva linear turun ini dengan nilai A-nya ada 15 dan B-nya adalah 30, berapakah derajat keanggotaan 20 pada himpunan turun? Caranya sama, 20 itu pasti harus berada di antara 15 sampai dengan 30. Ya, katakan 20 itu ada di titik ini misalkan. Kalau kita tarik garis ke atas, kemudian kita tarik garis ke samping, ya nanti kita akan cari derajat keanggotaan 20 itu ada berapa. Maka gunakan persamaan yang kedua pastinya ya. Karena 20 ini letaknya antara 15 yang nilainya adalah A dan B yang menjadi titik 30 yang menjadi titik B. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam angka, maka persamaan ini akan menghasilkan nilai 0,67. Kalau titik ini ya, terhadap kurva ini ditarik garis sampai dengan titik ini misalkan ya, akan menghasilkan angka 0,67. Berapakah derajat keanggotaan 10 pada turun? Himpunan turun ini pada kurva linear turun ini berapa? Ya, berapakah derajat keanggotaan 35 pada himpunan turun pada kurva ini deh. Ya, 35 dari sebelah sini. Berarti dia lebih dari B, maka langsung dinyatakan derajat keanggotaan 35 pada kurva linear turun ini adalah 0. Tanpa harus mencari rumus manakah yang harus dihitung. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, kurva linear naik dan kurva linear turun tadi ya adalah dua buah sisi yang kalau digabungkan menjadi kurva berbentuk segitiga. Kurva ini dibatasi oleh 3 buah batas, yaitu A, B, dan C. Kalau Bapak Ibu teman-teman biar tidak bingung, anggaplah kurva linear naik dan kurva linear turun itu sebagai kurva dasar yang harus benar-benar dikuasai, syukur-syukur dipahami dan dihafalkan untuk memahami bagaimana kurva berbentuk garis lurus itu nanti digambarkan dan dikombinasikan. Misalkan kurva segitiga ini deh. Kurva segitiga yang letaknya, daerah yang terletak di antara A dan B ini, sebetulnya dia kan kurva linear naik, betul tidak? Sedangkan daerah yang terletak di antara B dan C, itu adalah berbentuk kurva linear turun. Ini nanti akan memudahkan kalian kalau diminta harus menghafalkan rumus-rumus yang berlaku nanti seperti apa. Nah, biar tidak bingung, maka cukup pahami bahwa kurva linear naik dan turun itu adalah sebagai kurva dasar untuk memahami bentuk-bentuk kurva lain yang dasarnya adalah garis lurus. Dalam hal ini, kurva segitiga dibatasi oleh nilai A, B, dan C.
Kalau ada sebuah X yang nilainya adalah kurang dari A atau X lebih dari C, maka sudah pasti langsung nilainya adalah 0, karena berimitan dengan angka ini. Kemudian kalau nilainya adalah antara A dan B, maka rumusnya sama dengan kurva linear naik di depan, ya, X min A dengan B min A. Dengan kalau untuk kurva linear turun, yang di sebelah kanan dari kurva segitiga ini, dia akan digunakan untuk menghitung nilai X yang rentangnya adalah antara B sampai dengan C. Ya, rumusnya adalah seperti ini, C min X dibagi dengan C min B. Ya, sekarang kita langsung ke ilustrasi contoh saja. Ya, misalkan kita punya grafik seperti ini dengan nilai adalah 15, 25, dan 35. Maka 15 ini adalah A, B-nya adalah 25, dan C-nya adalah 35. Kita harus mencari sebuah nilai, misalkan 23 pada himpunan dingin. Di manakah letak 23 dari titik A, B, dan C ini? 23 pasti berada di antara titik 15 dan 25, yaitu antara A dan B. Katakan ada di nilai ini. Nah, karena 23 adalah di antara A dan B, maka teman-teman sudah langsung harus paham yang digunakan adalah persamaan yang sini. Tidak yang atas atau tidak yang bawah, karena tidak mungkin hasilnya. Nah, kalau dihitung, tinggal dimasukkan saja persamaannya, ya, menggunakan X min A dibandingkan dengan B min A, X-nya adalah 23 yang kita cari, B-nya adalah 25, dan A-nya adalah 15. Hasilnya adalah 0,8. Begini. Ya, jadi kalau teman-teman bingung dengan varian-varian berbagai macam kurva untuk fungsi keanggotaan yang beraneka ragam, cukup konsep dasarnya dipahami saja, yaitu kurva linear naik dan kurva linear turun. Ya, karena kalau dua sudah paham, kurva berbentuk garis lurus nanti akan lebih paham lagi. Nah, terus sekarang kalau teman-teman diminta untuk mencari sebuah nilai derajat keanggotaan sebuah angka pada himpunan tertentu, kita masih bisa menggunakan kurva selanjutnya, yaitu kurva trapesium. Pada kurva trapesium, daerahnya dipatasi oleh 4 buah titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Kalau teman-teman amati bahwa antara A sampai dengan B ini adalah kurva linear naik, dan antara C sampai dengan D ini adalah kurva linear turun, sementara antara B dan C itu adalah sebuah kurva yang bentuknya adalah menyentuh derajat keanggotaan 1. Ya, ini adalah kurva linear naik, ini adalah kurva linear turun. Ini hanya gambaran saja kok, biar teman-teman tidak terlalu bingung. Nah, kalau digambarkan ke dalam persamaan yang baku, derajat keanggotaan kurva trapesium itu adalah seperti ini. Ya, sebetulnya masalahnya adalah bukan tentang seberapa kompleks persamaan rumus yang harus dihafalkan, tapi kapan dan bagaimana kita menggunakan persamaan itu. Apabila teman-teman menyatakan bahwa nilai yang dicari X-nya adalah antara B sampai dengan C, maka kalau ditarik garis ke atas, ya sudah tidak perlu dipikirkan lagi secara lebih kompleks, karena dia kan selalu bersentuhan dengan angka 1, sehingga derajat keanggotaan dari X yang letaknya antara B sampai dengan C, dia adalah 1, dengan persamaan yang sini. Kalau X-nya ada di antara A dan B, gunakan rumus yang ini, kemudian kalau antara C sampai dengan D, gunakan rumus yang ini. Terus yang terakhir adalah kalau nilainya adalah kurang dari A, ini ke kiri, dan ada lebih besar dari D, ini adalah ke kanan, maka derajat keanggotaannya adalah pasti sama dengan 0. Ya, nah kita punya ilustrasi contoh juga pada kurva ini, misalkan bentuknya adalah seperti ini. Pada himpunan dingin, kita punya angka yang berurutan, ada 15, 20, 25, sampai dengan 35. Andai kata kita diminta untuk mencari derajat keanggotaan sebuah nilai yang letaknya adalah seperti ini, ya, 32 dan 25 pada himpunan dingin, kira-kira jawabannya ada di angka berapa? Sama, tinggal kita masukkan saja 32 dan 25 itu ada di titik yang mana. 32 misalkan ada di sebelah sini, ya, berarti 32 itu ada di antara 25 dengan 35. Maka X-nya adalah ini berarti adalah A, B, C, dan D. Berarti X-nya adalah antara C sampai dengan D. Maka gunakan persamaan yang paling bawah di sebelah sini. Ya, terus bagaimana? Nanti saya minta kalian untuk menghitung dulu. Ya, kemudian bagaimana kalau ada angka yang nilainya sama dengan batas sebuah titik, misalkan kayak contoh 25 ini. 25 ini kan X kita atau X kita yang kedua setelah 32. Terus ternyata 25 persis ada di angka C di sebelah sini, di titik C sebelah sini. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, berarti kita boleh menggunakan persamaan yang manapun yang di dalamnya menyinggung simpul C. Ya, dalam hal ini, C itu ada di titik ini dan ada di persamaan yang bawah. Nah, kalau kita lihat secara sekilas sebetulnya, C itu sudah langsung ketahuan sama dengan 1 kok.
ya. Tapi kalau ingin menghitung menggunakan persamaan yang bawah itu juga boleh, karena C-nya di sini, ya. Berarti B-nya adalah 35, X-nya adalah 32. Kalau dihitung, nanti hasilnya sama dengan 1 harusnya, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada ada sebuah nilai X yang berhimpitan dengan batas pada salah satu daerah kurva, maka teman-teman boleh menggunakan nilai yang manapun, ya. Kayak 25 ini. 25 ada titik ini, berarti dia ada di titik C persis. Karena C ada di sini dan ada di paling bawah, maka gunakan rumus yang atas. Yang ini juga boleh, yang ini pun juga oke. Ya, nanti silakan kalian hitung sendiri. Dilanjutkan dari second kalian sudah bisa. Nah, kurva-kurva ini adalah kurva yang dikembangkan dari kurva garis lurus linear naik dan turun. Selain kurva trapesium dan kurva segitiga, masih ada lagi kurva yang disebut dengan kurva bahu. Ya, ini nanti kalian cari sendiri, silakan kalian jadikan sebagai percobaan latihan, ya. Ada lagi fungsi keanggotaan yang selanjutnya adalah kurva bahu, tapi saya tidak ingin menggambarkan ini untuk sekarang, jadi teman-teman silakan cari referensi yang lainnya, ya, biar sekaligus belajar mandiri bagaimana cara menggambarkan dan menentukan derajat keanggotaan, batas-batasnya menggunakan kurva bahu, ya. Kurva linear naik dan turun itu sampai dengan kurva segitiga trapesium dan kurva bahu, sebagaimana tadi saya sampaikan adalah kurva yang dasarnya adalah garis lurus. Selain kurva yang dasarnya garis lurus, kita masih punya kurva yang berbentuk garis lengkung. Di antaranya adalah kurva S atau kurva sigmoid. Kurva sigmoid ini ada dua, sebagaimana kurva linear naik dan turun, sigmoid juga ada pertumbuhan dan penyusutan. Pada kurva S sigmoid, ya, batas wilayahnya ditentukan oleh titik A, B, dan C seperti ini. Dengan derajat keanggotaannya adalah seperti ini, ya. Ini menyatakan daerah kalau kurang dari A, daerah antara A sampai dengan B, antara B sampai dengan C, dan derajatnya adalah sebelah kanannya. Kalau X-nya adalah lebih besar sama dengan C. Dengan kalian gunakan X-nya di mana? Ya, kalau antara A dan B berarti gunakan rumus yang ini. Kalau antara B dan C gunakan persamaan yang ada di sini. Kalau lebih dari C langsung tentukan derajat keanggotaannya adalah 1. Ya. Nah, seringkali titik B pada sebuah soal itu tidak diketahui, teman-teman. Kalau tidak diketahui titik B-nya ada di mana, cukup gunakan nilai tengah di antara nilai A dan nilai B yang diketahui. Misalkan nih, ada soal, berapakah derajat keanggotaan 50 pada himpunan naik menggunakan kurva S sigmoid pertumbuhan. Nah, kita harus cari dulu, 50 itu terletak di sebelah kanan titik tengah atau di sebelah kiri titik tengah. Ya, katakan ini adalah nilai A, ini adalah nilai C. Terus B-nya ada di mana? B-nya tinggal kalian cari. 35 ini kalian tambahkan dengan 60. Ya, kalian dibagi 2. Ya, kalau dicari ternyata 50 itu letaknya, ya, dia berada di antara B dan C. Berapa coba titik tengah antara 35 dan 60? Ya, kalau sudah tahu kalian sudah akan paham bahwa nilai yang kita cari adalah antara B dengan C, gunakan persamaan yang bawah sini. Ya, kalau dihitung, maka akan tahu jawabannya adalah 0,68. Ya. Nah, ini adalah kurva sigmoid S untuk pertumbuhan. Lagi-lagi titik B itu tidak harus selalu diketahui dalam sebuah soal. Biar mudah, kalian cari nilai titik tengah antara A dan C itu nanti jumlah dibagi 2 ketemunya berapa. Selain pertumbuhan, juga ada kurva S sigmoid penyusutan. Ya, dia tidak terlalu jauh beda dengan kurva linear turun, hanya bentuknya adalah kurva berbentuk garis lengkung. Kalau dilihat, ini juga sama. X-nya ada 4 area, ada kurang dari A, ada antara A sampai dengan B, antara B sampai dengan C, dan lebih dari C. Persamanya ada di bawah sini semua. Ya, tidak perlu harus selalu dihafalkan, cukup dipahami saja. Tapi kalaupun hafal, itu pun juga lebih bagus. Ya. Kalau ada angka seperti ini, tinggal kalian cari kok. Nggak beda jauh dengan contoh yang tadi. Misalkan derajat keanggotaan 45 pada himpunan turun. Nah, 45 ini contohnya. 45 ini ada di titik yang mana? Apakah antara A dan B, atau antara B dan C, atau kurang dari A, kurang dari C? Berapa toh titik tengah antara 8 dengan 62 itu? Ya, ada 70. 70 itu ada 35 di tengah-tengahnya. Ya, jadi nilai B-nya adalah 35. Maka 45 itu berarti harus di sebelah kanan 35. Ya, berarti dia ada di rentang antara B dan C. Sehingga kita menggunakan persamaan yang bawah di sebelah sini. Ya, nah nanti teman-teman silakan cari hasil jawaban dari derajat keanggotaan 45
pada himpunan turun menggunakan kurva S sigmoid ini ketemunya berapa? Ya, pasti harus 0, sekian. Ya, nah kalau tadi punya kurva S sigmoid pertumbuhan, kita juga punya kurva S sigmoid penyusutan di sini. Kalau digabungkan mereka sebetulnya juga akan menjadi sebuah kurva baru. Kurva ini disebut dengan kurva berbentuk lonceng, yaitu jenisnya adalah kurva pi. Ya, antara A dan B ini adalah kurva sigmoid S pertumbuhan, dan yang antara B sampai dengan C ini adalah kurva sigmoid penyusutan. Daerahnya dibagi menjadi seperti ini ya. Kalau kalian tidak terlalu paham dengan persamaan ini, maka saya sangat menekankan teman-teman untuk belajar ulang, memahami bagaimana cara menentukan derajat keanggotaan sebuah nilai menggunakan kurva keanggotaan berbentuk garis lengkung sigmoid yang tadi. Ini kalau tidak terlalu paham, gunakan persamaan kurva sigmoid tadi, pertumbuhan ya, karena antara A dan B ini adalah kurva pertumbuhan, di sebelah sini adalah kurva pertumbuhan. Sedangkan antara B dan C yang di sebelah kanan itu adalah kurva penyusutan ini. Ya, jadi kalau kalian diminta untuk menghitung sebuah nilai, rumusnya itu tidak harus selalu hafal, ya, tapi paham kapan kita menggunakan persamaan apakah yang atas atau persamaan yang bawah. Ya, jadi ini adalah kurva berbentuk lonceng. Nah, kalaupun ada soal seperti ini, kalian bisa menghitungnya kok. Berapakah derajat keanggotaan 45 dan 33 pada himpunan turun? Ya, nah biar paham, maka saya minta teman-teman untuk mengerjakan ini sebagai latihan. Ya, nanti silakan ditulis di kertas, tidak perlu ditunjukkan kok, cukup dijawab ketemunya berapa saja ya, biar saya bisa mengevaluasi bahwa teman-teman sudah paham tentang fungsi keanggotaan menggunakan sebuah kurva, terutama untuk kurva pi, salah satu kurva berbentuk lonceng. Selain kurva pi ini, teman-teman juga masih punya kurva lain ya yang berbentuk lonceng menggunakan garis lengkung, yaitu kurva beta dan kurva Gauss. Ya kurang lebih bentuknya sama, hanya persamaannya saja yang tidak sama ya. Kapan harus menggunakan kurva ini dan kurva itu tidak ada batasannya sebetulnya. Teman-teman boleh menggunakan kurva yang manapun, mau menggunakan kurva garis lengkung atau kurva garis lurus itu pun boleh ya. Kita akan menggunakan itu untuk contoh-contoh nantinya. Nah, pada himpunan fazi kita punya yang namanya operasi himpunan. Ini tidak jauh beda dengan operasi pada himpunan bidang matematika kok. Nilainya adalah sama ya. Kita menggunakan operasi himpunan fazi ini untuk menentukan proses inferensi atau penalaran nanti. Contohnya adalah nanti ya. Dalam hal ini, yang dijadikan sebagai objek adalah derajat keanggotaan atau mu x yang kita dapatkan dari fungsi keanggotaan sebelumnya. Hasil keanggotaan operasi tadi, kita gunakan sebuah istilah yang disebut dengan alfa predikat. Nah, alfa predikat ini nanti erat kaitannya dengan proses inferensi. Ya. Adapun himpunan fazi itu, operasinya ada 3. Yang pertama adalah gabungan atau union. Ini tidak jauh beda dengan operasi pada materi yang sudah pernah Bapak Ibu teman-teman pelajari pada mata kuliah matematika diskrit atau struktur diskrit. Apabila ada operasi gabungan, ya, operasi itu disebut dengan operasi max dan operatornya adalah OR. Ya, perhatikan di sini yang digunakan adalah operasi OR ini adalah max untuk membandingkan dua buah nilai derajat keanggotaan A dan derajat keanggotaannya B. Ya, operatornya adalah union. Selain union atau gabungan adalah operasi irisan atau intersection. Disebut dengan operasi min karena yang dicari adalah nilai paling kecil pada perbandingan dua buah derajat keanggotaan dan operatornya adalah n. Ya, operatornya adalah n yang menggunakan notasi irisan seperti ini. Dari dua buah nilai A dan B, carilah nilai minimumnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah operasi komplement. Ya, ini sering disebut dengan operasi not. Kalau diketahui sebuah derajat keanggotaan nilai A, nilai X pada sebuah himpunan itu berapa, maka komplement dari A itu adalah 1 dikurangi nilai derajat keanggotaannya A itu berapa. Ya, kita langsung dengan contoh deh. Jadi yang perlu dievaluasi adalah teman-teman harus pahami bahwa operasi gabungan itu adalah max yang dicari ya menggunakan operator OR. Dan kalau ada sebuah aturan yang menggunakan operasi n, berarti yang dicari adalah min karena dia adalah operasi irisan atau intersection. Sedangkan kalau operasinya bukan dari dua-duanya, biasanya adalah operasi not atau komplement. Nah, contohnya lah seperti ini. Kalau ada nilai keanggotaan temperatur 45 derajat pada himpunan panas adalah 0,6, jadi mu panas 45 adalah 0,6, dan mu naik 50 adalah 0,3, maka alfa predikat untuk temperatur itu adalah sebagai berikut. Apabila operator yang digunakan adalah OR,
maka operasi yang digunakan adalah gabungan. Dengan demikian, antara 0,6 dan 0,3 yang diketahui di soal tadi, dibandingkan yang dicari adalah nilai maksnya. Berarti ini adalah 0,6. Adapun kalau aturan yang digunakan adalah operatornya adalah AND, berarti operasinya adalah irisan atau intersection. Carilah nilai yang minimum di antara nilai yang diketahui. Dalam hal ini adalah 3. Sementara kalau operasi yang digunakan adalah komplement, yang dicari adalah not panas, ya. Kalau panas itu adalah 0,6, maka tinggal dicari selisihnya. 1 dikurangi 0,6 berapa, ketemunya adalah 0,4. Ini akan kita gunakan untuk proses inferensi pada materi yang akan datang. Nah, sistem inferensi fuzzy itu sendiri disusun oleh beberapa elemen, ya. Fuzzy itu akan mengubah nilai inputnya menjadi output. Ya, ini adalah input, ini adalah output dengan melewati beberapa tahap. Ada yang namanya fazifikasi, ada yang namanya inferensi, ada yang namanya defazifikasi. Yang ketiga proses ini ya melibatkan satu buah kumpulan rules yang disebut dengan basis pengetahuan. Teman-teman akan berinteraksi dengan contoh ini pada inferensi fuzzy yang akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Nah, untuk menjelaskan apa itu fazifikasi, inferensi, defazifikasi, dan basis pengetahuan, kita punya catatannya di sebelah sini. Ya, basis pengetahuan itu adalah kumpulan aturan ya atau rules yang bentuknya adalah if then. Pasti teman-teman sudah tahu jika ini maka itu, if ini maka itu. Ya, if cuaca panas, then suhu adalah sekian. If kecepatan sedang, then variabel lain adalah apa. Begitu ya. Rules ini sudah dibuat oleh pakar, jadi kita tidak perlu meragukannya. Kemudian proses selanjutnya adalah fazifikasi. Dia adalah mengubah input sistem yang tadinya berupa nilai tegas atau crisp ya, himpunan tegas sudah ada berapa, kemudian menjadi variabel linguistik ya, sehingga diketahui derajat keanggotaan sebuah nilai itu berapa dan disimpan pada basis pengetahuan fuzzy. Kemudian di proses yang selanjutnya adalah inferensi. Ini adalah penarikan kesimpulan ya menggunakan aturan if then rules yang ditetapkan pada basis pengetahuan tadi. Ya, ini adalah mengubah input menjadi output. Inferensi ini menjadi salah satu bagian yang penting. Ya, makanya tadi kita belajar himpunan fuzzy. Dan yang terakhir adalah defazifikasi. Ini kebalikannya dari fazifikasi tadi. Ya, fazifikasi itu adalah proses mengubah input menjadi nilai tegas. Kalau defazifikasi itu adalah kebalikannya, ya, mengubah proses yang menyatakan fungsi keanggotaannya menjadi sebuah nilai tegas atau output yang dihasilkan. Nah, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang sistem inferensi fuzzy pada pertemuan yang akan datang. Ingat saja bahwa dalam sistem inferensi fuzzy kita punya 4 proses. Ya, seperti ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk belajar pada pertemuan berikutnya. Nah, sebagai latihan, saya minta teman-teman untuk mencari derajat keanggotaan 45 dan 33 tadi pada himpunan turun menggunakan kurva pi. Ya, jadi silakan teman-teman balik lagi ke contoh soal tadi ya, pada kurva pi, berapakah derajat keanggotaan 45 dan 33 pada himpunan turun? Ya, selamat belajar. Jangan lupa mengulang-ulang materi kita terus. Ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Junjung terus adab di atas ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.